Ya, halo, shalom, selamat pagi, saudara dan saudari yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya adalah pendeta Hon Kelly, berasal dari Semenanjung Malaysia Barat. Ya, shalom, salam perkenalan saudara dan saudari. Syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu di platform ini. Jadi melewati platform ini kita bisa berbagi firman Tuhan. Kita juga bisa menyanyi lagu rohani untuk memuji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saudari mungkin saat ini telah mengalami apa-apa pergumulan atau kesulitan kendala dalam kehidupan, juga kita bisa kongsikan dan kita saling berdoa saling mendukung supaya iman kita bertumbuh jadi syukur kepada Tuhan. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan kalian mengenai doa. Sebab sebagai umat Kristian kita tahu doa setiap hari ada doa dengan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Dan itu adalah untuk menjalinkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kita juga akan menghafal doa Bapa kami Jadi hari ini kita lihat doa Bapa kami. Apakah kita benar-benar memahami apa kehendak Tuhan di dalamnya? Jadi di mana kerajaan surga berada? Jadi saudara dan saudari kita semua kita percaya semua orang berpikir kebanyakan kita berpikir syurga ada di syurga sehingga kita ada penuh dengan harapan yang menunggukan Tuhan datang untuk mengangkat kita masuk ke kerajaan surga untuk menikmati kekayaan kerajaan surga. Jadi marilah kita lihat doa Bapa kami Bapa kami yang di syurga, kuduslah namamu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di syurga, yang tercatat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Jadi di sini kita bisa lihat Tuhan ingin kita berdoa agar kerajaan Tuhan terjadi di bumi, dan setiap orang akan menyembah Tuhan di bumi sehingga kehendak Tuhan bisa berjadi bisa berjadi di bumi tanpa halangan. Benar saudara dan saudari. Dan kita juga lihat yang tercatat dalam Wahyu 11 ayat 15. Dan malaikat ketujuh meniup sangkakala, dan terdengar suara nyaring di surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan juga ada wahyu yang lain yang mengatakan, dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Tuhan dari surga, dipersiapkan sebagai seorang mempelai perempuan yang ditandani untuk pengantinnya. Dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, lihatlah bait suci Tuhan ada bersama manusia, dan dia akan tinggal bersama Tuhan, tinggal bersama mereka, dan mereka akan bersama mereka menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dan mata mereka dari mata mereka, dan tidak akan lagi ada kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, kerana hal-hal yang lama sudah berlalu. Jadi saudara dan saudari marilah kita lihat kata-kata ini menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan di dunia ini akan menjadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Di mana aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Tuhan dari surga, dan bait suci Tuhan ada bersama-sama dengan manusia. Jadi semua ini sudah membuktikannya
kerajaan surga Tuhan ada di bumi tetapi bukan di surga. Ya. Jadi kalau menurut ya gambaran manusia, imajinasi manusia ya, kerajaan Tuhan ada di surga. Kerajaan surga Tuhan ada di surga. Jadi ya Tuhan datang untuk membawa kita langsung ke surga. Jadi itu berarti nubuatan ini tidak akan digenapi. Ya. Jadi kita tahu ya Tuhan menciptakan ya umat manusia dari tanah ya di bumi. Ya, dan Tuhan menempatkan orang di Taman Eden pada awalnya ya. Jadi bumi ini sesuai dengan ya cocok ya, paling cocok ya dengan ya umat manusia hidup ya. Dan sejak manusia ya digodai dan dirusak oleh setan, Tuhan memulai pekerjaannya penyelamatan di bumi ya, di bumi. Seperti ya kita tahu Tuhan menggunakan Musa untuk ya memimpin orang-orang Israel ya keluar dari Mesir ya, juga di bumi. Dan Tuhan Yesus datang ke bumi ya dengan daging ya untuk melakukan pekerjaan penebusan, juga datang ke bumi. Ya, jadi kita tahulah ya kehendak Tuhan adalah ya bagi umat manusia hidup di bumi. Ya, jadi coba ya saudara dan saudari ya kita renungkan ya, kita sebagai ya ciptaan makhluk ya. Jadi tubuh kita fana ya, tubuh fana ya, bagaimana kita bisa hidup di surga? Jadi Tuhan sudah ya takdirkannya atau tetapkan orang hidup di bumi ya, terus bertahan hidup di bumi. Ya, jadi ya dari sini kita bisa mengerti ya sebenarnya ya kerajaan Tuhan ya, kerajaan surga sebenarnya ada di bumi. Ya, ini adalah ya poin yang pertama ya. Jadi marilah kita lanjutkan ya poin yang kedua. Jadi dalam doa Bapa ini ya, pada akhirnya apa yang Tuhan inginkan ya, Tuhan inginkan ya. Jadi ya mengapa Tuhan ya membiarkan kita berdoa ya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu terjadilah di bumi seperti di surga ya. Yang tercatat dalam Matius ya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Ya, jadi faktanya ya jadi kita kena memahami ya, kalau kita ya renung ya dengan cermat ya, kita bisa memahami apa kehendak Tuhan ya, yang membiarkan kita berdoa seperti ini. Jadi ya kita renungkan ya, Tuhan ya menciptakan segala sesuatu ya, ciptakan ya orang ya. Jadi haruslah ya orang menyembah Tuhan, menaati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tetapi sejak nenek moyang kita ya Adam, yaitu Adam dan Hawa ya, terpikat oleh setan ya, dan telah memakan ya itu buah ya, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi sejak saat itu manusia sudah jatuh di bawah kuasa setan, dan manusia dirusak dan diinjak oleh setan menjadi semakin bejat ya. Dia tidak menaati ya firman Tuhan dan menyembah berhala dan juga setan ya, saudara dan saudari. Jadi setelah ya Tuhan Yesus menjadi manusia dan mulai bekerja di zaman kasih karunia, kita bisa lihat ya para pemimpin Yahudi dan orang-orang yang menantikan kedatangan ya Mesias tidak hanya menyambut kedatangan Tuhan Yesus, tetapi mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan, dan pemerintah Romawi juga menganiaya Tuhan Yesus. Ya, jadi itu adalah yang fakta ya. Jadi di akhir zaman ini umat manusia bahkan semakin rusak dan merosot. Semakin banyak orang yang percaya pada sains ya, materialisme, evolusi dan lain-lain. Semua ini yang menyangkal dan menolak Tuhan, bukan? Dan mereka yang percaya kepada Tuhan juga terikat oleh dosa yang tidak dapat mempraktikkan ya firman Tuhan. Ya, ini benar ya, saudara dan saudari. Jadi tanpa sadar mengikuti tren kejahatan dunia, rakus dan kesenangan dosa, dan hidup dalam lingkaran dosa. Ya, saudara dan saudari. Ya, jadi
dunia ini ya telah menjadi dunia yang dikuasai oleh setan dan manusia telah dilosak oleh setan. Jadi manusia sekarang ya bukanlah manusia yang pada mulanya menyembah Tuhan, tetapi kehendak Tuhan tidak berubah. Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia ya dari ya ikatan iblis ya. Jadi Tuhan ingin ya kita berdoa agar ya kerajaan surga ya Tuhan bisa wujud ya di bumi ya. Jadi ya saudara dan saudari yang izinkan saya baca ya satu ya bacaan rohani ya di sini ya. Kerajaan yang ingin dibangunnya adalah kerajaannya sendiri. Manusia yang diinginkannya adalah yang menyembahnya, mengatakan kemuliaannya. Jika Tuhan tidak menyelamatkan manusia yang rusak, maka makna di sebalik penciptaannya atas manusia akan hilang. Dia tidak akan memiliki otoritas lagi di antara manusia dan kerajaannya tidak akan ada lagi di bumi. Jika Tuhan tidak memusnahkan musuh-musuh yang tidak taat kepadanya itu, dia tidak akan dapat memperoleh kemuliaannya yang sempurna ataupun membangun kerajaannya di muka bumi. Ya, jadi saudara dan saudari, semua ini akan menjadi tanda penyelesaian pekerjaannya dan pencapaian besarnya untuk benar-benar memusnahkan orang-orang di antara manusia yang tidak taat kepadanya dan membawa mereka yang telah disempurnakan ke tempat perhentian. Ya, saat manusia telah dipulihkan kepada gambar aslinya dan saat mereka dapat memenuhi tugasnya masing-masing, menjaga posisinya yang semestinya dan tunduk pada semua pengaturan Tuhan. Ya, dia akan mendapatkan sekelompok orang di bumi yang menyembah dia dan dia juga akan membangunkan kerajaan di muka bumi yang menyembahnya. Dia akan meraih kemenangan kekal di atas bumi dan mereka yang menentang dia ya akan binasa selamanya. Ya, ini akan memulihkan maksudnya yang semula dalam menciptakan manusia. Ini akan memulihkan tujuannya dalam menciptakan segala sesuatu. Ya, dan ini juga akan yang memulihkan otoritasnya di bumi di antara segala sesuatu dan di antara musuh-musuhnya. Ya, jadi semua ini akan menjadi lambang kemenangan telaknya. Ya, sejak saat itu manusia akan masuk ke tempat perhentian dan memulai kehidupan yang berada di jalur yang benar. Tujuan ya Tuhan juga ya akan memasuk ke tempat perhentian ya kekal bersama manusia dan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama manusia. Kekotoran dan ketidaktaatan di muka bumi akan hilang, akan lenyap dan semua ratapan ya akan lenyap dan segala sesuatu di bumi ini yang menentang Tuhan akan lenyap. Hanyalah orang yang telah diselamatkannya akan tinggal tetap. Hanya ciptaannya yang tetap hidup. Ya, syukur kepada Tuhan. Jadi ya marilah ya saudara dan saudari kita renungkannya rencana akhir dari rencana ya pengelolaan Tuhan ya. Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi. Saat pekerjaan Tuhan selesai, jadi Tuhan akan menyelamatkan ya kita manusia yang rusak dari tangan iblis dan menjadi orang-orang yang menaati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan mereka yang menolak, menghujat dan tidak menerima pekerjaan Tuhan ya akan dibinasa dalam bencana. Ya, jadi sehingga kerajaan surga benar-benar terjadi di bumi. Jadi semua kekuatan setan yang melawan Tuhan di bumi telah dihancurkan, saudara dan saudari ya.
Jadi ya syukur kepada Tuhan. Jadi ini tidak akan lagi ada gangguannya atau penderitaan setan di bumi. Tidak akan ada lagi mereka yang menentang Tuhan. Hanya mereka yang dimurnikan dan yang dapat bertahan hidup. Jadi kelompok orang ini adalah yang menyembah Tuhan, menaati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sama seperti ya Adam dan Hawa pada awalnya ya tinggal di Taman Eden. Jadi yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya meskipun kita masih hidup di bumi, pada saat itu Tuhan dan manusia telah benar-benar masuk ke dalam perhentian. Ya, jadi Tuhan menuntut manusia di surga dan menganugerahkan kekayaan surga di bumi. Ya, Tuhan dan manusia hidup bahagia bersama-sama selamanya. Ya, jadi ini juga merupakan satu tujuan yang indah ya Tuhan ya sediakan untuk ya kita. Ya, jadi ini sudah memenuhi apa yang dikatakan dalam Wahyu ya, kitab Wahyu. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka dan tidak ada lagi kematian, kesedihan, tangisan dan kesakitan karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Dan di sini ya bagaimana kita bisa memasuki kerajaan surga. Jadi kita lihat ya, Tuhan Yesus pernah berkata, ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau ya tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia datang, roh kebenaran itu datang, seluruh kebenaran, kerana dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu yang tercatat dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Dan juga ada wahyu yang lain yang menubuatkan dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya kerana aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya, yaitu firman yang aku nyatakan. Itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Ya saudara dan saudari, yang ini yang tercatat dalam Yohanes 12 ayat 47 sampai 48 ya. Ya, dan juga Wahyu yang katakannya, katanya dengan suara nyaring takut akan Tuhan dan berikan kemuliaan padanya kerana saat penghakimannya sudah tiba. Dan sembahlah dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut, semua yang air mata, ya semua mata air yang tercatat dalam Wahyu 14 ya ayat 7. Ya, jadi saudara dan saudari, marilah kita renungkannya. Kita renungkan tujuannya Tuhan akhirnya akan mengungkapkannya kebenaran untuk apa? Menghakimi dan menyucikan umat manusia ya. Dan ya menjadikannya manusia yang menyembah Tuhan di bumi. Dan seluruh dunia akan menjadi kerajaan Tuhan. Ini adalah hasil akhir yang dicapai oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, jadi saudara dan saudari, apakah kita juga ingin ya memasuki ke dalam kerajaan surga, dan kita harus ya mencari suara Tuhan dan menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman agar kita bisa ya disucikan, disempurnakan dan ya bebas dari ikatan iblis. Ya, jadi hari ini ya saya berbagi sampai di sini. Jadi ya saudara dan saudariku yang terkasih, kalau ada apa-apa pertanyaan atau yang ada mungkin komen yang ingin kongsikan ya sila ya ketikkan kepada saya ya melewati platform ini. Ya, syukur kepada Tuhan. Jadi ya salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom. Ya, bye bye.